Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita masih ada kesempatan beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, belajar firman Tuhan, terus supaya hidup kita boleh semakin dipimpin oleh Tuhan dan berkenan kepada Dia. Ya. Saudara, hari ini adalah masa-masa Paskah ya, masa-masa Paskah. Jadi kita sudah merayakan Paskah. Minggu depan ini akan ada peringatan kenaikan Yesus ke sorga. Berarti itu jaraknya 40 hari ya. Nanti 10 hari berikut adalah turunnya Roh Kudus hari Pentakosta. Nah, saudara, dalam waktu 50 hari ini adalah hari yang disebut masa Pentakosta. Nah, kita ada di masa Pentakosta. Jadi, karena itu saya ingin mengajak kita merenungkan bagian firman Tuhan yang sebenarnya di antara itu ya, antara kenaikan dan kebangkitan. Nah, sesuai karena itu saya memberi tema judul kebangkitan yang mengubah segalanya. Jadi kita masih merefleksikan arti dari kebangkitan itu sebelum nanti Roh Kudus datang, Yesus naik ya, Kamis ini. Kemudian 10 hari berikut Roh Kudus turun, saudara ya. Nah, apa yang terjadi di antara para murid itu di dalam masa-masa itu? Nah, jadi temanya adalah kebangkitan yang mengubah segalanya. Dan itu adalah memberikan kepastian akan apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Ya, apa yang Tuhan lakukan pasti, tetapi kita sering ragu-ragu, ya. Nah, dengan masa 40 hingga 50 hari ini, Tuhan Yesus bekerja sedemikian rupa di antara para murid, sehingga para murid mendapatkan kepastian. Nah, saudara, padahal pada saat Yesus disalib ya, para murid itu ketakutan ya. Ketakutan, lari, ya. Mereka khawatir ya kalau Yesus ini disalib ya. Bagaimana dengan mereka? Kayak sekarang ini katakan ada tokoh itu yang lagi heboh itu ya. Kalau dia ditangkap, nah, bagaimana dengan teman-temannya? Wah, saudara bisa ketangkep juga itu, ya. Kalau sudah ikut-ikutan, nah ini para murid ini sudah ikut-ikutan, saudara, sudah ikut Yesus, saudara ya. Yesus ditangkap, disalib, wah, bagaimana dengan saya? Nah, jadi saudara tidak heran mereka lari. Sebenarnya sih mereka bisa nggak lari, saudara ya. Para wanita itu tidak lari ya, terus saja ada di dekat Yesus ya. Tetapi para cowok ini memang agak menyedihkan, saudara ya. Mereka lari ya. Masuk ke ruangan dan mengunci di sana, saudara. Itu yang kita ingin lihat bagaimana situasi itu kemudian berubah ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka. Mari kita baca bacaan kita Lukas 24 36 sampai 49. Agak panjang tapi lumayan. Kita baca bergantian. Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Sudah lihat ya, ayat berikutnya 50 sampai 53 itu adalah kenaikan Yesus, dan ayat 24 ini berbicara dari kebangkitan ya. Jadi kalau sebelumnya kematian, maka Lembaga Alkitab memberi judul kebangkitan Yesus ya di pasal 24 ya. Kemudian nanti di pasal ayat 13 Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Nah, kita masuk ke dalam penampakan Yesus yang berikut. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut, menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangannya dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena diragu dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah kepadamu makanan di sini?" Lalu mereka memberi kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur."
Lalu dia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis, demikian Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ya, demikian firman Tuhan yang berbahagia kalau kita membaca, mengerti, ya, menyimpan dalam hati dan mengalami berkatnya atau melakukan firman itu. Ya. Jadi saudara, Lukas ditulis oleh Injil Lukas. Ya, Lukas adalah satu-satunya penulis Alkitab, kitab Alkitab yang bukan orang Yahudi. Ya, kemungkinan dia orang Yunani. Yang lain penulisnya adalah orang Yahudi, saudara, dan dia menulis dengan teliti, ya, dia meneliti dan menulis dengan seksama, dengan cermat. Jadi tulisannya itu paling teratur gitu, saudara, ya. Kalau saudara baca, kalau Yohanes itu dia tidak kronologis, ya, tidak teratur, ya. Tapi dia memang mengambil tanda-tanda yang Yesus tunjukkan untuk membuktikan bahwa dia itu Allah, ya, supaya kita percaya, itu tujuannya, ya. Tapi kalau ini sangat teratur, ya. Nah, saudara, pasal 24 adalah bab penutup, ya, bab penutup dimulai dari kebangkitannya, ya. Nah, di situ nanti akan ada kubur yang kosong, ya kan? Kemudian nanti ada penampakan Yesus kepada para murid yang berjalan ke Emmaus, salah satu diantaranya Kleopas, ya, Kleopas. Nah, kemudian yang kita baca ini adalah bagaimana Yesus menampakkan diri kepada para murid, ya. Jadi saudara, Injil Lukas 24 ini adalah puncak daripada Injil Lukas, ya, dari kisah kelahiran, kematian, ya, kebangkitan, ya, nanti kenaikan. Jadi ini adalah puncaknya, saudara, ya, dan nanti akan dilanjutkan dengan sequel kedua dari tulisan Lukas, kisah para rasul, di mana Roh Kudus turun, kemudian berkarya melalui para murid, ya. Nah, jadi saudara, bacaan kita ini terjadinya kapan, saudara? Ya. Nah, saudara kalau baca, maka ini kejadiannya pada hari Minggu, pada hari kebangkitan. Jadi sebenarnya pada hari Paskah, saudara, ya. Cuma sore hari, ya, sore hari, ya. Ya, di mana para murid masih sedang berkumpul, ya, di ruang yang terkunci. Karena mereka di situ penuh dengan keraguan, ketakutan, kebingungan dengan situasi yang terjadi, saudara. Ya, saudara bisa bayangkan, ya, apa yang terjadi saat-saat itu, ya. Nah, saudara, padahal mereka juga sudah dengar dari para wanita yang lihat Yesus sudah bangkit, ya, Yesus hidup, ya. Tapi mereka tetap tidak percaya, ya. Mereka tetap ragu-ragu, ya. Menurut bacaan kita begitu, saudara, ya. Nah, jadi saudara, itu yang terjadi, saudara, ya. Nah, jadi saudara, puji Tuhan, Yesus tidak marah terhadap para murid yang kurang iman ini, ya, yang pengecut ini, yang lari ini, ya. Ya, tapi dia datang, ya. Dia datang, dia menunjukkan kehadiran fisiknya, dia menjelaskan Alkitab, dia membuka pikiran mereka sehingga mereka kemudian percaya, saudara. Itu yang terjadi di dalam bacaan kita, ya. Karena itu di dalam renungan kita akan melihat dari dalam 4 topik, penampakan Yesus kepada para murid, ya. Yesus toto hadir gitu. Kemudian bukti kebangkitan Kristus, bukti fisik, ya, atau kalau istilah zaman heboh-heboh sekarang ini bukti forensik, ya, kebangkitan Kristus, ya. Nah, nanti ada bukti Alkitab tentang kebangkitan, ya. Bukti yang dikemukakan oleh Alkitab, ya, akan terjadi ini. Dan nanti poin terakhir adalah ketika para murid sudah yakin, adalah poin keempat, penugasan para murid, ya. Jadi saudara, kalau nggak yakin, bagaimana Tuhan bisa utus mereka, ya. Itu yang kita akan renungkan. Nah, jadi pertama, saudara, ya, pertama adalah penampakan Yesus kepada para murid, ya. Jadi saudara, di dalam bacaan kita itu
ya para murid sedang kumpul seperti ini, tapi sore-sore ya tidak ada anak-anak, para murid yang dewasa-dewasa itu mereka lagi kumpul dan dalam situasi yang galau ya, takut, nggak ngerti, tidak mengerti. Nah saudara, kemudian tiba-tiba Yesus itu menampakkan diri kepada mereka. Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan saudara, ketika mereka lihat Yesus itu, mereka juga tetap tidak langsung percaya, saudara ya. Mereka pikir ini hantu. Ya. Dan orang-orang itu takut hantu, saudara ya. Seperti kita juga ya. Kalau kita kan takut juga, saudara ya, lihat hantu. Ada yang pernah lihat hantu, saudara ya? Saya sih belum pernah lihat hantu, saudara ya. Tapi kadang-kadang dulu-dulu itu kalau sendirian, ruangan gelap, itu membayangkan adanya hantu. Itu aja sudah bikin takut, saudara ya. Dan kalau hantu itu muncul beneran, wah pasti kita takut, saudara ya. Tapi setelah kenal Tuhan, saya belajar tidak takut, dan kalau ada hantu kita tengking aja dalam nama Tuhan, dia lari, saudara ya. Amin. Jadi nggak perlu takut, saudara, sama hantu ya. Tolak dengan nama Yesus, maka dia akan lari, saudara ya. Jadi mereka terkejut. Mereka terkejut kenapa? Karena mereka tidak kepikiran bahwa Yesus akan muncul dengan cara seperti itu, saudara ya. Pintunya ditutup, ya, dia bisa muncul, itu kan aneh, saudara ya. Ya, itu terkejut dan pikir ini hantu. Sementara itu kan kita tahu pintunya itu sedang terkunci, saudara ya. Jadi, saudara, ini di sini Yesus ingin menunjukkan bahwa dia betul-betul bangkit, ya. Dia betul-betul bangkit. Inilah tubuh saya. Kalau ini zaman sekarang ini yang lagi heboh ini jasa saya, ini saya. Kira-kira begitu, saudara ya, tampak gitu ya. Tidak sekedar cerita, tapi ini ada, ini gitu, saudara ya. Kira-kira begitu, saudara. Jadi saudara, penampakan Yesus ini penting sekali, saudara ya. Karena murid ragu-ragu. Bagaimana murid yang ragu-ragu bisa memberitakan Injil itu sampai ke kita? Nggak bisa, saudara ya. Jadi Yesus perlu cara ya. Ya, ini melalui penampakan ya. Ya, melalui penampakan. Nah, saudara, itu pertama ya. Nah, saudara, di situ kita masuk ke dalam poin kedua, bahwa dalam penampakan ini Yesus memberikan bukti-bukti fisik, bukti-bukti forensik kehadirannya ya. Jadi saudara, walaupun dia muncul, para murid masih ragu-ragu. Karena itu kemudian Yesus memberikan damai sejahteranya ya. Dan kemudian menyampaikan kepada mereka, ya, lihat tanganku, ya, yang ada lubangnya, kakiku, badanku, ya. Kemudian juga saudara, Yesus juga bilang pegang, ya, raba, dan bahkan Yesus bilang apakah di sini ada makanan, ya. Jadi saudara, ini adalah sesuatu yang bisa dilihat, ya. Bisa diraba, ya, bisa diamati oleh indera, saudara ya. Dan itulah yang dikenal dengan forensik, saudara. Tapi kalau forensik zaman modern itu jejak-jejaknya bisa lebih macam-macam lagi, tapi bisa diamati oleh indera atau alat bantu, ya. Misalnya kayak sidik jari. Ini sering kalau ada kejahatan didapatkan, kemudian dicek sidik jarinya cocok nggak dengan orang tertentu yang diperkirakan pelakunya, saudara. Nah, itulah ini. Nah, jadi saudara, di sini Yesus memberikan bukti-bukti forensik ya kepada para murid, yang para murid bisa lihat, bisa pegang, ya, bisa dengar suaranya, bisa lihat fisiknya, ya. Bahkan lebih jauh Yesus menunjukkan dengan makan. Kalau hantu nggak makan, saudara. Ya. Hantu itu tidak ada hantu beneran makan, nggak ada, saudara ya. Karena apa? Karena hantu itu roh, ya. Nah, ini saudara, Yesus ini masih memiliki fisik, ya. Cuma fisiknya ini sudah lain, ya. Karena bisa masuk, tahu-tahu masuk, itu kan beda dengan kita, saudara. Kita coba mau masuk sini, pintu ditutup, wah, kita babak belur, saudara ya. Burak. Mungkin saudara pernah alami pintu kaca itu begitu jernih sehingga tidak lihat, saudara jalan tabrak, waduh, saudara baru tahu, oh ternyata
ada pintu kaca. Saya pernah mengalami hal itu, saudara ya, di rumah saya sendiri, saudara ya. Nah, jadi saudara, ini adalah tubuh kemuliaan. Ini saudara sesuatu yang menarik untuk dibahas, saudara ya. Karena kita akan memiliki tubuh seperti itu nantinya, ya. Yaitu tubuh yang ada, tetapi sudah berbeda, ya, tubuh yang mulia, ya. Nah, jadi saudara, di sini Yesus menunjukkan sikap yang sabar, ya, lembut kepada para murid. Walaupun para murid ini penakut, pengecut, lari, ya, tapi Yesus masih mengejar mereka, saudara, meyakinkan mereka, ya, memberikan damai sejahtera itu, membuktikan dia itu memang benar-benar bangkit. Jadi saudara, dia tidak mau kehilangan para murid ini, ya, dia itu setia, ya. Dan karena itu dia mengusahakan bagaimana para murid ini bisa percaya, bisa yakin, ya. Ingat saudara, nanti dia ini diutus, ya. Diutus untuk memberitakan Injil sampai kepada kita. Bagaimana kalau orang-orang mereka itu ragu-ragu, kemudian mereka harus memberitakan. Wah, saudara, ya dia ceritanya akan ngambang, saudara ya. Mungkin gitu, saudara ya. Tapi mereka sekarang melihat, bisa meraba, ya. Bisa memandang dan bisa dibuktikan Yesus itu makan. Wah, jadi saudara, disinilah Yesus ingin meyakinkan mereka. Tidak ada keraguan lagi bahwa Yesus betul-betul telah bangkit, saudara ya, telah bangkit. Ya, ini saudara ya. Jadi saudara, ini penting tidak untuk kita, saudara ya. Setelah untuk kita tidak langsung, ya. Tapi untuk para murid ini penting mutlak, langsung harus terjadi. Karena apa? Karena untuk menjadi rasul syaratnya harus melihat Yesus bangkit, saudara. Jadi Lukas ini tidak pernah melihat Yesus, saudara, ya. Lukas tidak pernah melihat Yesus, karena itu dia itu bukan rasul, dia itu penulis Injil aja, Injil dan Kisah Para Rasul, ya. Tetapi dia tidak pernah lihat Yesus, karena itu dia tidak menjadi rasul, saudara. Jadi saudara, bagi para murid ini mutlak, ya. Karena mereka itu akan menjadi saksi mata pertama kali memberitakan tentang kebangkitan. Jadi tidak bisa tanpa keyakinan yang kokoh, ya. Dan karena itu Tuhan mengambil jalan dengan menampilkan dirinya, ya. Dan saudara, bukti-bukti ini tampaknya meyakinkan, ya. Mereka tadinya terkejut dan takut, ya. Kemudian ditanya oleh Yesus, kenapa kamu terkejut dan ragu-ragu, ya? Kenapa kamu terkejut dan penuh keraguan? Jadi saudara, kita itu menjadi terkejut kalau kita itu ragu-ragu. Nantinya, ya, mereka itu kemudian menjadi girang dan heran atau kagum, ya. Jadi dari terkejut karena keraguan-raguan, kemudian menjadi sukacita, girang, ya, girang itu bahasa aslinya itu menunjukkan kata-katanya sama dengan sukacita, dan heran, ya, heran itu kagum, ya. Wah, kok bisa ya gitu, saudara ya. Jadi saudara, bagi kita, saudara ya, penting sekali bahwa kita itu tidak ragu-ragu, ya, untuk apa yang kita percayai. Ya. Jadi kalau saudara ragu-ragu, maka saudara gampang takut, gampang kaget, terkejut-kejut. Wah, kok hidup saya jadi begini? Wah, kok terjadi begini? Wah, kok saya kehilangan pekerjaan misalnya. Saudara, kalau saudara yakin dengan iman saudara, saudara tidak akan terkejut. Saudara akan tenang menghadapi, ya. Saudara akan penuh damai sejahtera. Karena itu saudara kuasai iman kita ini, ya. Keyakinan kita itu apa? Allah yang hidup, ya. Yesus Kristus yang ada di sorga, yang telah mati untuk kita, yang sekarang duduk di sana penuh kuasa, mendoakan kita, ya, mendoakan kita dalam segala pergumulan kita. Itu yang ditulis di Alkitab, saudara. Ia adalah juru syafaat kita. Jadi kalau kita tahu hal-hal seperti itu, saudara, dengan yakin, maka keyakinan ini akan menolong kita. Keyakinan ini akan memberi kita kekuatan lebih, saudara, gitu. Jadi saudara, para murid yang tadinya mengurung diri di kamar itu, ya, yang penuh keraguan, yang begitu ada bayang-bayang Yesus, ya, pertama kali melihat itu kaget, ya, takut. Setelah yakin, saudara, mereka memiliki kekuatan yang lebih. Ya. Saudara, mereka yang tadinya seperti itu, nantinya, saudara ya, akan memberitakan Injil dengan berani, tidak takut mati, dan bahkan semuanya dituliskan, dikisahkan
mati syahid, saudara. Tidak ada lagi ketakutan, saudara. Gitu, saudara. Jadi mari, saudara ya, kita itu belajar firman Tuhan dengan serius. Sehingga kita yakin apa yang kita percaya. Dan kita tidak takut menghadapi kehidupan ini, saudara. Saudara, bagaimana saudara membayangkan kehidupan dan penuh ketakutan, keraguan, atau penuh keberanian? Mana yang kita bisa lebih nikmati kehidupan itu, saudara? Ya kalau kita yakin dan tidak ada ketakutan, saudara. Ya, tidak takut apapun, ya tentu tidak konyol, saudara ya. Tentu tetap dengan hikmat, karena firman Tuhan mengajarkan hikmat. Tetapi dengan keyakinan itu kita tidak takut, termasuk tidak takut mati, saudara ya. Banyak orang takut mati, ya paling nggak ragu-ragu mati. Tapi saudara dengan tahu, dengan yakin apa yang akan terjadi kalau kita dipanggil Tuhan, maka kita tidak takut, saudara ya. Karena itu ini bagi orang percaya penghiburan, ya. Bahwa nanti mati kita bersama dengan Dia. Itu lebih baik daripada di dunia. Tidak ada sakit-sakit lagi, tidak ada pegal-pegal lagi, ya. Tidak ada masalah lagi, ya. Penuh sukacita bersama dengan Sang Pencipta. Jadi sebenarnya kalau saya percaya nanti saudara, kalau saudara dipanggil ketemu Tuhan, saudara pikir, wah, ngapain dulu saya takut-takut. Ternyata bersama Tuhan sangat luar biasa. Itu saudara ya. Mari kita belajar firman Tuhan. Nah saudara, di samping memberikan bukti forensik ini, Tuhan juga memberikan bukti-bukti Alkitab tentang kebangkitannya, ya. Jadi dia mengkonfirmasi, menyebutkan beberapa bagian dari firman Tuhan yang ada di Perjanjian Lama itu sebagai bukti-bukti, ya, bahwa apa yang terjadi itu memang sudah dituliskan, sudah direncanakan. Itu ada di Taurat Musa, ada kitab-kitab Nabi, ada di Mazmur. Jadi saudara kalau baca itu, ya saudara, karena itu kalau baca firman Tuhan, baca dari Kejadian sampai Wahyu, saudara, ya, ditanda-tandain, ya. Semua Alkitab itu pada akhirnya mengarah kepada Kristus. Dan ada yang tegas-tegas berbicara tentang Kristus, tentang kelahirannya, tentang peranannya, ya, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya. Saudara cari di Perjanjian Lama, ada itu, saudara ya. Kalau saudara kesulitan mencari, saudara gunakan AI, ChatGPT, tanya. Perjanjian Lama yang bicara kematian Yesus di mana? Nah, nanti dia sebut Yesaya berapa gitu ya. Saudara baca, saudara akan ketemu. Dan dari sana saudara mestinya heran. Ya, wah, 700 tahun sudah diberitahukan Yesus akan lahir, akan mati, akan bangkit 700 tahun lalu lebih, ya. Jadi saudara, itu akan membuat kita yakin bahwa ini betul-betul firman Tuhan, ya. Dikatakan begitu, jaraknya begitu jauh, tapi terjadi. Itu saudara. Yesus memberikan bukti lagi, yaitu bukti-bukti historis, bukti-bukti nubuat, ya. Bukti-bukti Alkitab bahwa Yesus itu memang seperti itu, ya. Untuk meyakinkan para murid ini bahwa ini betul-betul Mesias yang direncanakan datang. Jadi kalau sampai harus mati segala itu memang harus begitu, ya. Bukan kecelakaan ini, saudara, ya. Ya, makanya kalau keyakinan lain kan seolah-olah wah, ini memalukan ada Tuhan mati. Ya. Wah, itu bukan Yesus itu, ya. Itu orang yang disamarkan sebagai Yesus. Saudara, Alkitab Perjanjian Lama sudah bicara memang itu jalannya, bahwa Dia harus mati untuk menggantikan kita yang harusnya mati. Jadi kita bersyukur bahwa Yesus mau mati, saudara, ya. Tapi kita bersyukur lagi bahwa Dia bangkit. Wah, berarti benar apa yang dikatakan, ya. Berarti Dia benar-benar Tuhan. Dan betul-betul kita sendiri nanti akan mengalami apa yang Yesus alami, bangkit, ya. Jadi kita akan betul-betul mengalami hidup yang kekal itu, ya. Jadi saudara, di sini Perjanjian Lama, nanti saudara, ya, kalau baca dari awal itu akan ketemu hal-hal seperti ini, memberikan bukti sejarah di mana rencana keselamatan ini dituliskan. Rencana kedatangan Yesus dituliskan secara sangat detail, saudara, ya. Tentang nubuatan bahwa akan terjadi apa, ya. Dan tentang kesaksian-kesaksian sebelumnya, ya. Dan ini pun sudah disebut-sebutkan pada waktu Yesus bersama dengan para murid. Ada dikatakan tentang aku, ya. Cuma para murid belum mengerti, saudara, ya. Belum mengerti, ya. Nanti sebenarnya Roh Kudus
yang menolong mereka untuk mengerti. Tapi untuk para murid ya, kita akan membaca ayat 45 dikatakan, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci ya. Jadi saudara, di samping Tuhan Yesus menyebutkan bukti-bukti Alkitab, itu Tuhan juga membuka pikiran para murid saudara ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau toh baca itu para murid belum tentu bisa ngerti atau pasti dia bisa ngerti ya. Karena itu Tuhan Yesus perlu buka pikiran mereka sehingga mereka itu kemudian mengerti. Oh, betul kalau begitu ya. Wah, bahasa kita itu oh begitu ya gitu saudara ya. Kalau tidak kita baca-baca tapi tidak ngerti. Saudara, orang-orang yang menyerang kita itu banyak yang lebih tahu Alkitab saudara ya. Mereka itu hafal ayat-ayatnya. Ya, saya kadang-kadang kagum melihat, oh ya bukan kadang-kadang, saya kagum ya. Orang-orang itu begitu hafal ayat-ayat Alkitab. Saya sendiri tahu di situ ada apa, tapi ayat ini bicara apa? Waduh, saya nggak punya kemampuan seperti itu. Tapi mereka tahu, saudara. Tapi mereka tidak percaya dan berarti tidak mengalami keselamatan yang dijanjikan oleh firman Tuhan ini. Saudara, kita perlu anugerah Allah untuk mengerti kebenaran itu, saudara. Ya, seperti para murid ini. Jadi, saudara. Karena itu saudara ya, ketika membaca firman Tuhan itu, mari kita tidak menyandarkan kepada kepandaian kita, tetapi kepada anugerahnya itu, pada pertolongannya untuk mengerti. Ya. Sehingga kita yakin dan kemudian kita mau melakukan saudara ya. Karena hanya yang melakukan firman yang diberkati ya. Kita tahu nggak melakukan nggak diberkati saudara ya. Itu. Kita tahu kita harus jujur, harus ngasih ya. Tahu, tapi tidak lakukan, ya kita nggak diberkati saudara. Tapi kalau kita tahu, kita yakin dan kita kemudian melakukan, ya maka kita diberkati saudara. Ya. Dan itu hanya bisa kalau Roh Kudus menolong kita, saudara. Amin saudara. Itu saudara. Nah, jadi saudara, kenapa kok penting ya para murid ini bisa melihat? Ya. Karena dia yang akan memberitakan, saudara ya. Dia akan memberitakan ya. Jadi saudara, ketika Tuhan Yesus buka pikiran mereka itu, kemudian mereka bisa melihat, saudara ya. Yesus itu ada di dalam kesaksian-kesaksian Alkitab yang adalah pada waktu itu perjanjian lama, saudara. Jadi saudara, pada waktu mereka membaca tentang Bahtera Noh ya, mereka bisa melihat di mana Yesus pada waktu itu bekerja ya. Dan kemudian titik tertentu Allah mengatakan, aku tidak akan menurunkan banjir lagi. Ya, walaupun manusia-manusia ini sejak bayi, sejak kecil kecenderungannya berdosa. Ya, itu menurutkan kasih karunia yang dinyatakan di dalam Yesus, saudara ya. Saudara, pada waktu ada kisah Abraham, ya, mengorbankan kemudian ada domba. Maka para murid yang tadinya nggak ngerti apa-apa sadar, oh iya, domba ini adalah Kristus, ya, yang dijanjikan, yang kemudian menjadi korban satu-satunya itu. Jadi saudara, apa saja yang mereka lihat baca yang tadinya tidak ada hubungannya dengan Kristus, kemudian mereka bisa nyambung, oh ya ini tentang Kristus, ya. Mana yang jatuh dari langit itu kemudian Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Oh betul, ya. Kalau kita punya Yesus, maka kita punya hidup, ya. Itu menjadi makanan rohani kita. Gitu. Jadi ini adalah anugerah, saudara ya, anugerah, di mana orang bisa mengerti firman Tuhan dengan jelas, saudara ya. Itu saudara ya. Jadi mari saudara kita membaca firman Tuhan itu dengan mengharapkan anugerahnya. Ya. Nah saudara, hal lain lagi yang disebutkan di situ adalah bahwa berita keselamatan ini akan diberitakan kepada semua bangsa, ya. Nah, jadi itu disambung dengan kata dan lagi, ya, dan lagi. Ayat 47, ya, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa akan disampaikan, ya. Jadi ini amanat agung, tetapi seperti bencana, gitu, saudara ya, seperti anugerah, ya, bahwa ini akan diberitakan, gitu, ya, akan terjadi yang karya keselamatan itu dan akan diberitakan, ya, sehingga kita percaya. Jadi tidak dalam bentuk amanat agung seperti di Matius 28 ya, beritakanlah ya, tapi ini dan lagi akan diberitakan itu sehingga kita bisa percaya sampai sekarang saudara ya. Jadi saudara,
saudara, ini menunjukkan, saudara ya, kalau dulu orang Yahudi itu berpikir orang-orang itu datang ya ke Sion, ya ke Yerusalem. Ya, kemudian di situ di situ Allah mengajar. Ya. Tapi saudara, sejak Yesus menggenapi rencana keselamatan ini, maka kemudian pendekatannya tidak lagi terpusat di Yerusalem, tetapi mereka yang justru keluar, saudara. Ya. Dan lagi akan diberitakan dimulai dari Yerusalem. Nah, nanti di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ke seluruh Yudea, Samaria sampai ujung-ujung bumi, gitu, saudara. Jadi saudara, memang kita seharusnya memiliki prinsip ini, saudara. Ya, kita tidak bisa berharap orang nggak percaya datang ke gereja kita, ya. Tapi kita sebagai orang percaya harus keluar, kemudian menjadi kesaksian di luar, saudara. Baru mereka kemudian bisa hadir di ibadah kita, saudara. Jadi program gereja harus ada sesuatu yang bersifat keluar untuk menjangkau orang dengan berita Injil. Itu, saudara, poin ketiga, ya, bahwa ada bukti-bukti Alkitab yang Yesus berikan untuk meyakinkan para murid. Kemudian poin terakhir adalah penugasan para murid. Jadi saudara, ketika sudah yakin, ya sudah yakin dengan berita keselamatan itu, di mana mereka menjadi saksi, yang artinya bahwa mereka itu melihat rencana itu digenapi di dalam diri mereka, ya. Bahwa Yesus mati, bangkit, ya. Nah, nanti ke depan akan turun Roh Kudus, mereka dipenuhi Roh Kudus secara pasti, tetap. Itu mereka alami, saudara. Ya. Nah, ketika itu sebuah sudah alami, maka ayat 48 mengatakan kamu adalah saksi dari semua itu, ya. Dan kemudian nanti dikatakan lagi, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan oleh Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di kota, di mana? Di Yerusalem, ya. Diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Ya. Jadi saudara, setelah ada keyakinan itu baru bisa diutus. Ya. Baru bisa diutus untuk pergi, dimulai dari Yerusalem, ya, kemudian Yudea, kemudian Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Dan untuk itu, saudara, pekerjaan itu begitu berat, ya. Para murid tidak bisa melakukan hanya sekedar tahu, yakin, tidak bisa, saudara. Ya. Mereka perlu kuasa untuk melakukan itu, untuk orang menjadi percaya, ya. Karena itu mereka diminta menunggu untuk dilengkapi dengan Roh Kudus, ya. Karena apa, saudara? Karena kalau kita baca, saudara, ya, Roh Kudus inilah yang bisa menyadarkan orang akan dosa-dosanya. Ada orang yang sudah jelas, saudara, kalau ikuti debat-debat ijazah ini kan sebenarnya, wah, ini kok bisa ya, begitu pikiran kita, ya. Jelas-jelas begini, tapi kok bisa ya, gitu loh, saudara. Ya, merasa benar, ya, merasa baik-baik saja, ya, merasa punya hak untuk melakukan hal-hal yang dilakukan itu, saudara, ya. Jadi itu kalau orang seperti kita, ya, wah, kok aneh ya, gitu, saudara, ya. Itu menunjukkan betapa diperlukan Roh Kudus untuk orang itu peka terhadap dosa, saudara, ya. Wah, saya menyakiti orang, ya, saya katakan saya nggak salah, ya. Tapi menyakiti, tetap aja saya nggak mau lakukan. Kan begitu, saudara, ya. Kalau kisah Alkitab itu, orang yang belum percaya itu makan daging yang sudah dipersembahkan. Ya. Bagi orang percaya, tidak masalah makan daging yang dipersembahkan. Itu tetap daging, saudara, ya. Nah, tapi Paulus mengajarkan, ya, kalau kamu sendiri makan, tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi kalau dengan makan itu, kamu membuat orang lain jatuh dalam dosa, lebih baik aku tidak makan, gitu, saudara. Jadi saudara, dengan Roh Kudus kita bisa ngerti itu, dan kita bisa melakukan itu. Kita bisa berbelas kasihan pada orang yang kalau secara manusia itu menjengkelkan itu, saudara. Itu hanya bisa Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang bisa menyadarkan manusia akan dosa, ya. Roh Kuduslah yang bisa menuntun mereka di dalam kebenaran, ya. Jadi saudara, hanya dengan Roh Kudus kebenaran itu bisa oh iya ya, benar, gitu, ya. Yang tadinya mungkin sudah tahu, sudah sekolah teologi, ya, udah wah tahu sekali, tapi tetap aja tidak menyadarkan, saudara, ya, pikiran orang-orang ini. Hanya Roh Kudus yang bisa memuliakan Yesus, saudara, ya. Saudara memuji dan sebagainya, saudara, ya, melayani, ya. Saudara, kalau itu saudara lakukan dengan kekuatan sendiri, tidak bisa memuliakan Allah.
Allah melihat itu ya manusia yang ting ya. Tapi kalau kita bersandar pada Roh Kudus, maka Roh Kudus menjadikan apa yang kita lakukan itu memuliakan Dia ya. Roh Kuduslah yang bisa memberi kita keberanian ya untuk melayani Dia, untuk memberitakan kabar sukacita itu, kabar gembira itu ya. Dia yang memberi hikmat ya, dan Dia yang menguduskan ya, menguduskan supaya kita dilayakkan melayani. Jadi saudara, sungguh kita mau hidup, mau melayani, kita bersandar kepada Roh Kudus saudara. Nah, itulah renungan kita hari ini ya saudara ya. Jadi sebagai penutup saudara ya, saya mau mengingatkan kita sedang berada di dalam masa Paskah ya, menantikan kenaikan Yesus pada minggu ini, kemudian turunnya Roh Kudus pada 8 Juli ya, kita peringati pada 8 Juli saudara. Dan saudara, pada masa-masa ini ya, Yesus Tuhan dengan kasih menampakkan diri kepada para murid untuk mengubah keraguan-raguan mereka, ketakutan mereka menjadi satu keyakinan yang kokoh akan apa yang terjadi di dalam rencana keselamatannya itu ya. Dengan apa? Dengan memberikan bukti-bukti fisik ya, bukti-bukti forensik bahwa Dia betul-betul bangkit. Sehingga para murid yakin ya, oh ya betul, Yesus hidup dengan fisiknya. Walaupun fisiknya sudah berubah ya, sudah mulia ya fisiknya. Memberikan bukti-bukti Injil ya, perjanjian lama. Dan membuka mata mereka sehingga mata mereka bisa melihat ya, dan kemudian mengutus mereka untuk berberita. Tapi untuk itu tunggu di Yerusalem ya, 10 hari lagi nanti Roh Kudus akan turun, bukan 10 hari lagi ya, 50 hari dari kebangkitan ya. Tunggu ya, tunggu nanti Roh Kudus hadir, baru kamu bisa siap ya, karena engkau perlu dilengkapi dengan kuasa. Jadi saudara, mari kita itu hidup dengan iman akan anugerah ya. Tidak mengandalkan kekuatan sendiri saudara ya, tapi kepada anugerah, karena anugerah Allah lah yang memampukan kita untuk menerima kasih karunia-Nya, untuk mengerti ya firman Tuhan itu ya. Saudara, mari kita ya punya kemauan, punya tekad untuk menggali firman Tuhan, memahami firman Tuhan lebih lagi saudara ya. Ya, baca lebih lagi supaya kita itu semakin yakin ya, sehingga kita ini menjalani kehidupan dengan keberanian, tidak ragu-ragu ya. Dan saudara, mari dilengkapi dengan firman, dengan dilengkapi oleh Roh, penyertaan Roh Kudus itu siap menjadi saksi di tengah lingkungan kita saudara ya, dengan perbuatan kita, dengan perkataan kita ya. Sehingga hidup kita sungguh hidup yang berkenan kepada Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan, terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan, sehingga Tuhan bekerja sedemikian rupa, sehingga para murid kami boleh diyakinkan bahwa Engkau sungguh-sungguh mengerjakan karya keselamatan itu melalui salib dan melalui kebangkitan. Dan nanti Roh Kudus akan turun. Tolong kami ya Tuhan, agar hidup di dalam kasih karunia Tuhan itu, sehingga ketika kami menjalani kehidupan di dunia yang pendek ini, kami sungguh-sungguh menikmati waktu bersama dengan Tuhan ya. Hidup dengan damai sejahtera Tuhan, hidup penuh sukacita, dan di dalamnya kami boleh dipakai Tuhan untuk menjadi saksian di tengah-tengah lingkungan kami, sehingga banyak di antara orang-orang yang kami kenal ini, yang kami sampaikan berita ini, boleh menjadi percaya, boleh diselamatkan, dan kerajaan Allah di dunia ini boleh diperbesar, khususnya di Indonesia dan lebih khusus lagi di tengah lingkungan kami. Tolong kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.